warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufanuski Laila dari Prodi IPA IAIN Kudus. Langsung saja nih, kakak mau menyampaikan materi tentang kemagnetan. Yuk, yang mau bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sebenarnya apa sih magnet itu? Ya, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, logam, dan barang-barang tertentu. Magnet yang pertama kali ditemukan berupa batuan. Batu magnet ini ditemukan di Magnesia yang dekat Yunani. Benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Paramagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, misalnya seperti platina dan aluminium. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya seperti seng dan bismut. Magnet memiliki beberapa sifat, yaitu dapat menarik benda-benda logam tertentu. Gaya tarik magnet terbesar terletak pada 2 kutubnya, selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Memiliki 2 kutub magnet, kutub-kutub magnet berlainan jenis tarik-menarik, dan kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menarik. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat magnet? Jadi, magnet dapat dibuat dengan cara menggosok. Saat membuat magnet dengan cara menggosokkan, maka hal yang harus diperhatikan adalah penggosokan harus searah atau teratur dan tidak boleh berbolak-balik. Selanjutnya, membuat magnet dengan cara induksi magnetik. Magnet dapat menarik benda-benda logam tertentu karena susunan magnet elementer di dalam magnet itu tersusun teratur. Bila kita membuat susunan magnet elementer teratur, maka kita bisa membuat magnet. Apa sih medan magnetik itu? Jadi, medan magnetik adalah daerah di sekitar magnet di mana benda dipengaruhi oleh gaya magnetik. Seperti besi dapat tertarik oleh magnet karena adanya gaya magnetik. Gaya tarik magnet terhadap besi ini semakin jauh semakin kecil dan pada suatu saat nol. Selama besi masih dapat tertarik oleh magnet, berarti besi tersebut masih berada dalam medan magnetik. Selanjutnya yaitu elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibanding magnet permanen. Kelebihan tersebut yaitu seperti sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Selanjutnya, sifat magnetnya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambungkan arus listrik. Dan kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Selanjutnya, gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Yang terakhir, yaitu teori kemagnetan bumi. Jadi, jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. Hal ini terjadi karena tertarik oleh kutub selatan dan kutub utara magnet bumi. Kutub utara jarum kompas tertarik oleh kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan jarum kompas tertarik oleh kutub utara magnet bumi yang terdapat di sekitar kutub selatan bumi. Di daerah yang tepat di atas garis khatulistiwa jarum kompas dalam keadaan seimbang. Namun, jika kompas dibawa ke kutub bumi, posisi jarum kompas akan condong ke atas atau ke bawah.
Ketika dibawa mendekati kutub utara bumi, kutub utara jarum kompas condong ke bawah karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi. Sedangkan ketika dibawa mendekati kutub selatan bumi, kutub selatan jarum kompas akan condong ke bawah karena tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Kemiringan jarum kompas tersebut membentuk sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, yang terakhir nih, ini biasanya kan banyak yang tanya, mengapa sih hewan tidak tersesat saat melakukan migrasi? Jadi, hewan tidak akan tersesat karena hewan dapat menentukan arah dan mengetahui lokasinya dengan melakukan navigasi yang dilakukan oleh bentuk muka bumi, adanya air atau medan magnet bumi. Nah, sebenarnya migrasi itu apa sih? Jadi, migrasi adalah perpindahan binatang atau hewan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi ini dilakukan musiman atau tahunan, menggunakan indera yang mengbantu hewan menentukan arah tujuan migrasinya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan hewan untuk melakukan migrasi? Jadi, tujuan hewan untuk bermigrasi yaitu untuk menuju tempat yang bisa dilakukan untuk berkembang biak, menghindari suhu dingin, dan mencari makanan. Jadi, itu materi kita kali ini. Bila kurang jelas, bisa ditanyakan lewat komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.